misalnya saya nggak suka sama Mas Bila, tapi kita sekelas, atau kita satu komunitas, satu tim bola misalnya, ya kan saya tetap harus ketemu dan tetap harus berinteraksi, tetap belajar bagaimana mengelola konflik. Sekarang tinggal blok Mas, ya bertemannya di media sosial, nggak suka ya gue blok, udah beres. Ketika loneliness, tidak terlalu banyak aktivitas yang dilakukan, itu penyakit-penyakit degeneratif seperti Alzheimer, demensia, itu jauh potensi risikonya jadi berkali-kali lipat. Bahkan sejak muda. Betul, bahkan sejak muda. Social connections ini menjadi salah satu prediktor. Semakin orang memiliki social connection, meaningful relationships dengan semakin banyak orang, ini mereka ternyata jauh lebih bahagia dan jauh lebih tidak mungkin untuk merasa kesepian. Menemukan kebahagiaan di dalam dirimu sendiri itu sangat sulit. Tapi berusaha menemukannya di luar itu tidaklah mungkin. It's impossible to seek happiness from the outside. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena aku mengajak orang berkelas ngobrol bareng kita. Ada Mas Oki Sutanto. Halo, selamat pagi Bilal. Terima kasih sudah mengundang sini. Aku happy sekali karena aku yakin 1 jam ke depan itu sangat daging. Siap. Bagi kamu yang mau lebih cerdas, aku sarankan untuk nonton podcast ini sampai selesai. Siap. Mas Oki, ini pertanyaan yang jarang mungkin orang tanyakan ke Mas Oki gitu. Kalau ada orang tiba-tiba siang ini ketemu di jalan, samperin Mas Oki ya. Mas Oki, aku lagi bingung, aku lagi stres, aku lagi capek dengan hidupku ini gitu. Mas Oki kemudian ingin memeriksa dia, membedah dia. Apa yang ingin dibedah dari orang ini? Kalau siang ini ada orang yang nyamperin aku seperti itu, aku akan deketin, aku akan pegang pundaknya, lalu aku akan nanya, Mas capek, Mas stres, Mas bingung, sama Masnya juga. Oke. Mungkin aku akan ngomong gitu ya. Kenapa? Karena meski aku dulu S1 dan S2-nya psikologi, tapi aku tidak menjadi psikolog. Karena jalur pendidikannya beda. Aku memutuskan secara sadar, memilih secara sadar untuk tidak menjadi seorang psikolog. Gitu. Kalau kita ambil S1 psikologi itu lulus jadinya sarjana psikologi. Kalau kita kuliah psikologi. Kalau mau jadi psikolog itu harus lanjut lagi S2 magister profesi psikolog. Gitu. Nah, aku ambil S2 psikologi sosial. Kebetulan intercultural psychology. Jadi memang tidak punya kapasitas, tidak punya niat juga untuk memberikan konseling individu seperti itu. Ya, jadi karena pas S1 kan sudah mulai belajar, latihan, memberikan konseling dan lain sebagainya. Ternyata aku merasa itu bukan jalan ninjaku. Aku merasa tidak nyaman untuk memberi konseling individu dan lain sebagainya. Dan daripada tidak maksimal gitu ya, akunya juga tidak nyaman. Nanti mungkin klien yang datang juga yang tadinya nggak stres malah jadi stres, yang tadinya nggak emosi malah jadi emosi ke aku gitu ya. Jadi ya udah, aku memang bukan seorang psikolog gitu. Jadi aku sangat jarang sekali menghadapi kasus-kasus yang barusan Mas Bilal sampaikan gitu ya. Mungkin sering di DM, mungkin sering di kolom komentar gitu ada orang curhatnya tuh bisa panjang. DM tuh bisa perlu di scroll panjang lebar karena mereka sedang curhat. Ya paling aku cuma bisa menyarankan kalau memang butuh pergilah ke tenaga profesional. Tenaga profesional kesehatan mental, bisa psikolog, bisa psikiater, bisa konselor gitu ya. Pastinya bukan aku gitu karena memang bukan bidangku, bukan kapasitasku. Kalau aku malah melakukan itu, aku jadinya nggak fair ke si orang tersebut karena melakukan sesuatu yang di luar kapasitasku gitu. Tapi kan psikolog itu juga manusia ya. Betul. Tenaga profesional juga manusia gitu. Betul. Ya. Gimana seorang Mas Oki yang udah S1 S2-nya di sana, kemudian juga turut aktif di kegiatan-kegiatan sosial ya, atau speak up tentang isu sosial di negara ini gitu. Yeah. Mereka tuh biasanya bakal kemana kalau mereka lagi stres gitu kayak kita bergantung tiap hari pada ngurusin mereka, orang stres gitu ya. Tiap hari ngurusin orang stres, tiap hari dicurhatin, terus mereka sendiri kemana? Nah biasanya kalau ini dari teman-temanku ya cerita, mereka biasanya juga punya konselornya sendiri, punya psikolognya sendiri. Jadi entah secara formal atau informal gitu ya. Kalau informal mungkin sesama psikolog ketemu ngobrol-ngobrol santai gitu ya, bisa sambil curhat dan lain sebagainya. Atau secara formal ya dia pergi ke psikolog. Jadi psikolog pergi ke psikolog. Sama aja kayak misalnya dokter, misalnya dia ada penyakit lain yang di luar bidang, dia pergi ke dokter juga kan sebenarnya. Jadi itu dilakukan pertama untuk stress release juga. Karena itu ada beban mentalnya lah, ada beban psikologisnya setiap hari menghadapi banyak klien gitu ya. Itu kalau tidak
mendapatkan channel untuk mengeluarkan, untuk stress release, itu malah jadi bisa affecting kemampuan si psikolog atau psikiaternya itu sendiri. Jadi biasanya mereka punya cara lah untuk stress release. Ada yang ngobrol ke temannya, ada yang mungkin pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater lain. Jadi itu cara mereka untuk stress release dan juga bisa kembali recharge gitu. Kebetulan aku tadi sebelum kesini juga sempat baca beberapa tulisannya Mas Hoki gitu ya. Dan ada satu tulisan yang menarik sekali menurut aku, kayak kadang kesehatan mental itu, problem mental health kita itu bukan sekedar kita bisa datang ke psikolog atau healing, karena itu memang problem sistemik gitu loh. Kayak mungkin dari atas kemudian mengakar ke bawah ke kita masyarakat pada umumnya gitu. Yes. Bagi teman-teman yang nggak paham apa yang dimaksud oleh Mas Hoki tadi, bisa jelasin panjang lebar gak di sini? Aku penasaran sekali. Ini Aku perlu udah baca- disensor kan nih judulnya? Nggak apa-apa. Aku nggak baca. Aku udah baca Ya, ya. tulisannya tapi aku penasaran isi kepala orang yang ngobrol depan aku ini gitu. Siap. Oke, aku nulis beberapa hari lalu gitu ya. Psikologmu nggak guna selama negaramu masih kayak anjing. Nah ini silakan disensor nih Iya, kalau iya. butuh disensor gitu Iya. ya. Kenapa aku bilang kayak gini dan kenapa banyak sekali teman-teman psikolog justru yang repost. Ini berangkat dari obrolan singkat sebenarnya dengan salah seorang teman Nago gitu ya. Kita lagi makan siang bareng, ngobrol-ngobrol, ya itu jadi salah satu topik yang kita bicarakan gitu ya. Nah aku memang lebih sering melihat sebuah isu nggak cuma dari ranah individu atau personalnya aja gitu. Karena pada saat aku kuliah S1 dulu itu ada beberapa peminatan ya. Jadi di semester 5 4 semester awal kita belajar semua hal yang sama. Nah, mulai dari semester 5 ada namanya peminatan jurusan. Ada psikologi industri organisasi. Misalnya itu yang banyak nanti masuk jadi human resource capital. Kalau di perusahaan ngurusin rekrutmen, ngurusin compensation and benefit, organizational development dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak nih peminatan ini. Biasanya paling laku karena paling jelas next step-nya ya udah gue kerja di perusahaan. Berikutnya ada juga yang klinis. Nah, kalau di klinis banyak mendalami soal gangguan-gangguan kepribadian, psikologi abnormalitas, alat-alat diagnostik dan lain sebagainya. Itu biasanya cocok untuk mereka yang memang tertarik di bidang psikologi klinis dan juga nantinya ingin studi lanjut lagi ngambil S2 menjadi psikolog klinis. Itu biasa mereka mulai mendapat gambaran lebih dalamnya di situ. Berikutnya ada juga psikologi pendidikan peminatannya. Nah, ini lebih banyak di konteks pendidikan memang ya. Nah, yang aku ambil peminatan yang tidak terlalu populer, namanya peminatan sosial. Yang aku ambil, namanya peminatan sosial. Nah, tapi justru disitulah aku diajak untuk berkenalan, untuk menganalisis, untuk mengupas masalah-masalah atau isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Mulai dari anak jalanan, mulai dari kenapa sih prostitusi atau PSK ini susah sekali untuk dihapuskan. Kenapa sih ada pengguna narkoba dan kenapa adiksi itu juga susah untuk diberantas. Atau korban penggusuran gitu ya, atau korban kekerasan negara. Itu yang menjadi tugas-tugas kita. Jadi kita diminta untuk menganalisa isu, kita diminta untuk nonton film dokumenter, kita mewawancara langsung, kita bikin strategi intervensi sosialnya. Nah, di situ aku belajar dan juga diajari oleh dosen-dosen bahwa banyak sekali isu di negara kita ini, di mana-mana lah ya, nggak cuma di negara kita sebenarnya. Itu nggak akan selesai hanya dengan konseling, hanya dengan ngobrol dengan psikolog, hanya dengan dikasih obat. Gitu. Ada masalah yang jauh lebih besar, ada masalah yang harus dibenahinya dari sistemnya, dari strukturnya, ya secara struktural, secara sistemik. Misalnya isu anak jalanan, gitu ya. Nggak ada orang yang secara sadar ingin anaknya jadi anak jalanan, Mas. Ya. Biasanya terjadi karena keterpaksaan. Orang tuanya mungkin berasal dari ekonomi yang terbatas, ya menengah ke bawah. Kerjanya mungkin serabutan, belum tentu tiap hari bisa bawa pulang uang untuk makan gitu ya. Gimana mau membiayai anaknya sekolah? Mungkin sekolah sudah mulai gratis ya, ada pendidikan gratis dan lain sebagainya. Tapi tetap ada biaya-biaya loh yang harus ditanggung. Ngasih uang jajan, membekali, beli buku dan lain sebagainya. Itu kan tetap ada. Gitu. Nah, akhirnya secara terpaksa anak-anaknya jadi putus sekolah. Jadinya harus ikut membantu nyari uang di lampu merah gitu dan akhirnya mereka menjadi anak jalanan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, apakah pergi ke psikolog, pergi ke psikiater, ke konselor akan menyelesaikan masalah? Enggak. Enggak juga kan. Nah,
Di sinilah kita diajak untuk ngeliat, oh ternyata di luar personal, di luar isu personal, individu itu ada konteks yang lebih luas lagi. Mungkin di komunitasnya, mungkin di keluarganya, mungkin di negaranya. Akses terhadap pekerjaan yang layak, misalnya itunya sudah ada atau belum. Akses terhadap perumahan yang murah, sehingga mereka nggak harus tinggal di kolong tol, misalnya itu sudah ada atau belum. Bantuan sosial, social safety net, bagaimana mereka bisa dibantu untuk punya KTP, kartu identitas dan lain sebagainya. Banyak loh yang tidak punya kartu identitas. Jadi RT RW 0 gitu ya. Bahkan di Jakarta. Jadi mereka gimana bisa dapat bantuan dan lain sebagainya, KTP aja nggak punya, kan itu jadi syarat untuk bisa naik transportasi gratis, misalnya untuk dapat kesehatan, pendidikan. Nah, jadi banyak masalah-masalah yang levelnya di sistemik. Jadi kehadiran negara menjadi sangat penting, infrastruktur sosial menjadi sangat penting. Nah, disitulah aku menjadi belajar pada waktu kuliah dulu ya. Oh iya ya, ternyata banyak hal nggak bisa selesai hanya dari ruang-ruang konseling aja. Dan semakin banyak aku baca gitu ya, pendekatan-pendekatan seperti ini itu juga mulai dilakukan di negara-negara maju gitu loh. Jadi nggak cuma memastikan ada psikolog, nggak cuma memastikan murah nih kalau mau konseling ke psikolog dan lain sebagainya gitu, tapi juga memastikan perumahan yang murah di tengah kota gitu ya, yang bisa diakses dengan transportasi umum, sehingga orang kalau pergi kerja itu nggak harus commuting, harus transit dulu di Manggarai, selama pulang pergi mungkin bisa 3 jam 4 jam sendiri gitu Mas. Kalau orang tiap hari harus melewati itu ya, berangkat pulang pergi bisa 3 jam sendiri, gimana nggak stres? Benar. Coba. Nah, kalau itu terjadi stres, dia ke psikolog tapi tetap harus ngejalanin itu, kan masalahnya, akar masalahnya nggak selesai gitu kan. Nah, beda dengan misalnya kalau disediain nih perumahan murah di tengah kota, jadi orang mungkin cuma 15 menit 20 menit udah bisa sampai ke kantor. Itu kan faktor stresnya atau sumber stresnya juga sudah berkurang jauh gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini ya yang mulai dicoba dan dilakukan, pendekatan berbasis komunitas, berbasis infrastruktur sosial, itu yang ternyata lebih banyak nih dampaknya terhadap kesehatan mental warganya gitu. Tapi bukan berarti ya, sekali lagi bukan berarti pergi ke psikolog sama sekali nggak guna, enggak. Itu saya juga jelaskan di postingan itu, semua punya porsinya gitu ya. Kalau di psikologi ada teori ekologis Bronfenbrenner, nanti bisa dicari, ditampilin gambarnya gitu ya. Itu ada lingkaran yang kecil itu di keluarga inti gitu ya. Pertama di individu, lalu lingkaran semakin besar keluarga inti. Lingkaran lebih besarnya lagi mungkin lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkaran paling besarnya negara. Lalu di luar itu lagi tatanan sosial global misalnya. Nah, itu semua saling berpengaruh Mas. Kita nggak bisa ngelihat cuma dari lingkaran yang paling kecilnya aja, oh ini masalahnya individu, oh ini masalahnya dia nggak bisa regulasi emosi dan lain sebagainya. Semua itu saling berkaitan satu sama lain ya. Bagaimana keluarga membesarkan anak itu mempengaruhi kepribadian si anak. Bagaimana lingkungan tempat mereka tinggal bisa mempengaruhi nih si anaknya gimana. Gimana negaranya ini punya kebijakan, punya program-program bantuan sosial, memprioritaskan pendidikan dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi ke individu. Jadi itu semua saling terkait, makanya aku lebih percaya pendekatan itu harus berjalan barengan. Yang di tataran individu dengan pergi ke psikolog, dengan pergi ke psikiater, konselor dan lain sebagainya, juga di level sistemik itu juga harus diperbaiki gitu. Wow, itu bagus banget sih Mas. Kayak aku tuh lagi lebih terbuka pikirannya karena aku selama ini juga sering ngeliat dari kacamata hitam putih doang gitu. Atasan aku marah mungkin karena ini, mungkin karena keluarganya gitu. Kita nggak pernah tahu macet 3 jam di jalan seperti apa. Kita nggak pernah tahu rekan kerja itu harus commute dari Rangkas Bitung ke Jakarta berapa jam gitu. Ada yang sampai resign loh, karena harus naik kereta berjam-jam transit di Manggarai, dia nggak sanggup. Wah udah, gue resign aja, gue cari kerjaan lain yang mungkin gajinya lebih rendah, tapi kesehatan mentalnya lebih terjamin. Iya, gaji lebih rendah, mungkin lebih berat, dan lokasi lebih dekat ke rumah. Nah, itu. Wow, itu bagus sih. Maksudnya kita bisa lebih terbuka juga ketika bertemu dengan orang yang tiba-tiba emosian, tiba-tiba lagi punya problem dengan keluarganya. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata yang lebih zoom out, betul. Sangat-sangat luas ya permasalahannya sebenarnya. Betul. Banyak sekali aspek-aspek kehidupan kita gitu ya. Itu sangat ditentukan oleh kebijakan dari negara gitu ya. Mulai dari bagaimana kita membayar pajak, ya kan ditentukan dari keputusan politik. Bagaimana sebuah kota memprioritaskan transportasi umumnya, itu juga keputusan politik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang
kadang terlihatnya jauh gitu ya. Apa ngaruhnya gue milih pemimpin tertentu gitu ya. Apa ngaruhnya gue pilih gubernur, gue pilih presiden, toh hidup gue gini-gini aja. Lah ternyata beda gitu ya. Kita harus tahu nih program mereka apa, visi misinya mana yang sejalan dengan kebutuhan kita. Harusnya kan seperti itu. Benar memilih sih. politisi gitu ya, mengambil keputusan politik, kita ngevote gitu ya, harusnya menjadi informed voters gitu. Tapi memang seringkali yang terjadi sebaliknya, kita milih karena faktor-faktor emosional. Oh, ganteng nih, oh lucu nih, oh iklan-iklannya paling gemesin nih, kreatif udahlah, gitu. iya gitu. Jadi orang nggak ngelihat visi misinya, nggak ngelihat mana program-program yang relevan dengan kehidupan kita, sehingga akhirnya bisa jadi ketika nanti sudah memilih, sudah memimpin, ternyata tidak berdampak positif ke kita. Nah itu seringkali terjadi. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Apakah ada studi kasus yang Mas Oki lihat, kayak misalnya keputusan si A kemudian berdampak besar bagi perkembangan suatu daerah atau suatu negara? Karena aku ngikutin ya, banjir beberapa waktu yang lalu di Sumatera. Bencana alam ya. Itu kan aku nggak bisa bilang ini lamban atau enggak, tapi aku ngelihat bahwa penanganannya tuh kayak harus ada sistem yang lebih terstruktur sekali gitu, kayak prosedural banget gitu, sehingga aku bingung ini seperti apa. Even yang daerah dan kabupaten aja nggak bisa nge-handle itu karena sangat besar gitu. Betul. Gimana pendapat Mas ngelihat apa yang terjadi dalam waktu belakangan ini gitu? Aku juga belum bisa bicara terlalu banyak ya soal penanganan bencana kali ini gitu ya. Tapi secara keseluruhan aku pernah membandingkan pada saat aku pernah bikin tulisan gitu ya, bagaimana Taiwan menyiapkan diri menghadapi bencana. Jadi aku lupa di tahun 70 atau 80-an itu sempat ada bencana besar, luar biasa besar gitu ya. Gempa bumi yang meluluh lantakan banyak sekali gedung dan lain sebagainya, perkantoran, korban jiwanya juga banyak sekali. Tapi setelah itu mereka belajar. Gimana caranya dalam hitungan hari, dalam hitungan jam bahkan, bantuan sudah bisa sampai ke korban yang membutuhkan. Gimana caranya sistem kesiagaan bencana ini dibangun? Gimana caranya membangun gedung-gedung yang lebih tahan gempa di masa depan? Itu semua disiapkan. Mereka bikin aturan pembangunan gedung, konstruksi gedung supaya lebih tahan gempa. Itu detail sekali tuh. Bangunan harus seperti apa, konstruksinya seperti apa, maksimal berapa lantai dan lain sebagainya, itu diperhatikan. Lalu mereka bikin jaringan gitu ya, jaringan pemerintahan sampai ke level bawah untuk koordinasinya secepat mungkin. Jadi dari atas ke bawah dalam hitungan jam itu sudah bisa pengiriman bantuan, distribusi bantuan, dan itu terjadi. Aku lupa tahun ini apa tahun lalu terjadi lagi tuh gempa yang lumayan besar, lumayan hebat gitu ya di Taiwan. Itu jumlah korban meninggalnya sangat kecil sekali. Jumlah gedung yang sampai runtuh itu sedikit sekali. Kalau dikomparasi ya dengan yang berapa puluh tahun lalu, berapa dekade lalu, itu sangat terlihat sekali lah perbedaannya. Nah ini kita bisa ngelihat bagaimana sebuah negara belajar gitu ya dari sebuah bencana yang terjadi, lalu apa nih yang disiapkan mitigasi ke depannya. Gitu. Nah ini yang menurutku di kita masih kurang sekali. Kita bukan baru sekali 2 kali loh mengalami bencana kan. Kita udah sering di masa awal kepemimpinan SBY baru berapa bulan
Aceh, Iya. tsunami Aceh, dan itu luar biasa sekali gitu kan. Dan sekarang ternyata terjadi lagi nih di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, tapi kita melihat justru lumpuh infrastruktur yang dibutuhkan. Beberapa bupati di daerah-daerah tersebut udah angkat tangan, udah nulis surat. Iya. Pemerintah daerah tidak mampu menangani ini karena ini udah di luar kapasitas, kita butuh bantuan pemerintah pusat. Itu sudah sampai terjadi, tapi pemerintah pusatnya, beberapa pihak bilang ini penanganannya lamban. Sampai hari ke-6 ini masih sedikit sekali bantuan. Kan sebenarnya mulai dari 21-22 ya sudah mulai terjadi banjir, longsor dan lain sebagainya. Tapi baru di akhir bulan tuh banyak bantuan, banyak liputan media dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan bagaimana kita menangani bencana, bagaimana kita menyiagakan diri untuk menghadapi bencana itu. Nah, ini semua pasti keputusan politik, Mas. Iya. Ya, saya baca di salah satu media ada yang bahas ini anggaran kita untuk BNPB, untuk BMKG itu turunnya luar biasa loh, Mas. Ini kan menandakan ada prioritas lain nih yang dianggap lebih penting nih. Dananya semua tersedot nih ke program-program yang dianggap strategis. Nah, justru safety net seperti ini yang dibutuhkan kalau suatu saat terjadi sesuatu yang buruk yang tidak kita perkirakan. Ternyata ini akhirnya kelihatan sekarang dampaknya jadi sangat mempengaruhi bagaimana negara kita menghadapi bencana gitu. Jadi prioritas anggaran itu juga kan termasuk keputusan politik. Gimana ada yang wah mau ada program satu ini menyedot sampai ratusan triliun. Artinya kan harus ada yang diambil dari yang lain kan. Kalau Mas masih ingat kasus di Pati ya, sampai demonstrasi besar-besaran karena mau ada kenaikan PBB, pajak, tanah, bangunan dan lain sebagainya itu mau dinaikkan berkali-kali lipat. Itu terjadi sebenarnya nggak cuma di Pati, Mas, di banyak negara. Tahu gak kenapa? Karena pemerintah daerahnya diminta untuk kreatif mencari uang. Terlalu Transfer kreatif. ke daerahnya dipotong. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya dipotong signifikan. Sehingga lah gimana mau membiayai program ini? Yang paling gampang ya naikin pajak PBB. Karena itu salah satu sumber pemasuk PAD ya, pendapatan asli daerah yang paling tinggi di situ. Ya udah dinaikin aja. Ya akhirnya warga marah. Dan warga marahnya cuma ke pemerintah daerahnya doang. Padahal ini kebijakan dari pemerintah pusat juga yang berpengaruh. Jadi jangan pernah berpikir keputusan-keputusan politik itu nggak ngaruh ke kehidupan teman-teman. Itu ada pengaruhnya. Anggaran, ya bagaimana prioritas program yang dijalankan, bantuan yang diberikan, pajak, gitu ya. Akhir tahun lalu kan bulan Desember lagi rame-ramenya nih, pajak PPN mau naik jadi 12% kan. Ya itu salah satunya apa ya? Karena memang butuh banyak sekali uang untuk menjalani program-program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah. Gitu kan ya, meskipun akhirnya 31 malam ya baru batal nggak jadi. Tapi itu the power of kita juga bersuara. Betul. Tapi maksud aku tadi sesimpel ketika kita ngomongin tentang bencana tadi, nggak sekedar ngomongin tentang mitigasi atau penanganan, bahkan korban jiwa yang semakin tinggi juga karena sesimpel hari ini 700 orang korban itu sesimpel jiwa. Aku yakin nggak cuma karena bencana ya, bisa jadi karena kelaparan, karena lambatnya penanganan itu. Yes, betul. Ada berbagai faktor gitu ya. Yang paling banyak disorot pertama-tama kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang masif yang terjadi. Gitu kalau dibandingin foto aerial view-nya dari tahun 90-an, 2000, 2010 sampai sekarang, itu hutan yang dibabat banyak banget, Mas. Di daerah sana. Hutan yang dibabat luar biasa. Padahal pohon hutan itu dibutuhkan kan. Ketika ada air banyak, ketika ada hujan lebat itu bisa menyerap jauh lebih besar. Gitu ya. Dari sisi itu juga itu keputusan politik dong. Siapa yang memberikan izin gitu ya untuk penebangan pohon yang secara masif, deforestasi luar biasa, itu juga keputusan politik. Dari sisi penyebab saya nggak bisa bilang ini 100% karena bencana alam. This is mungkin 50-50. Ya oke, memang ada siklonnya, memang ada hujan luar biasanya, dari sisi itunya ada, tapi man-made-nya juga ada nih. Ya keputusan-keputusan kita yang berpengaruh ke situ ada. Lalu dari sisi penanganan setuju dengan yang barusan Mas Bilal bilang, bisa jadi bukan cuma karena bencana di awalnya nih, seringkali bencana alam setelahnya tuh penyakit tuh memang banyak. Ketika mitigasi tidak disiapkan, tenda-tenda pengungsiannya terbatas, tidak ada sanitasi dan lain sebagainya, mulai itu muncul penyakit-penyakit kolera dan lain sebagainya, diare gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan korban gitu. Nah kemarin juga kan sempat rame tuh ada beberapa minimarket yang dijarah ya, padahal
ya nggak punya pilihan juga kan Benar, mereka, benar. bantuan belum datang, negaranya belum hadir, yang mereka lihat di situ, wah ada minimarket nih, ada bapak-bapak kan yang sampai bilang, mohon Iya, maaf nih, iya. saya ngambil buat ngasih makan anak saya, nanti saya bakal ganti, Iya, gitu ya. iya. Iya itu bukti kita cukup lamban lah menghadapi ini semua gitu mas. Kalau misalnya aku tanya ke Mas Oki sendiri gitu, sebenarnya akar masalah yang terjadi selama ini dan kalau misalnya punya kewenangan untuk memberi advice kepada orang-orang yang mendengar podcast ini, baik itu dari yang paling atas sampai yang normal seperti kita gitu, apa yang ingin dibahas? Mungkin aku ingat satu film, nggak tahu Oke. deh Mas Bilal nonton apa nggak, ada di Netflix. Don't Look Up. Aku nggak pernah tahu. Nah, Don't Look Up. Ada Leonardo DiCaprio sama Jennifer Lawrence yang main. Oke. Itu menceritakan tentang mereka dua ilmuwan astronomer, ya. Jadi mereka memang melihat benda-benda luar angkasa, benda-benda langit, gitu ya kerjanya sehari-hari. Nah, pada saat mereka melakukan pengamatan, gitu ya di sebuah observatory, wah ini ada komet nih lagi jalan ke bumi. Kometnya luar biasa besar dan ini bisa menghancurkan bumi. Mereka berdua nih ilmuwan. Akhirnya mereka membawa informasi ini ke politisi, Mas. Ini ada sesuatu secara saintifik bisa kami buktikan, ada komet sedang datang ke sini, we have to do something. Kita harus ngasih tahu warga, kita harus siap menyiapkan penyelamatan dan lain sebagainya. Tapi politisinya nggak ada yang percaya. Politisinya nggak ada yang peduli. Politisinya nggak ada yang memberikan kepercayaan pada ilmuwan, pada sains dan lain sebagainya gitu ya. Mereka punya agendanya masing-masing di situ. Dan kalau gua kasih pengumuman nanti bakal panik nih, nanti suara gua bakal tergerus nih dan lain sebagainya. Bahkan ada kepentingan bisnis di situ. Ya, ini komet banyak mineral mahal nih, kita harus tambang nih kometnya nih, jangan dihancurkan kometnya, harus kita tambang nih, karena bisa mendapatkan uang besar di situ. Yeah. Nah ini menurutku sebuah film yang dia ngomongin sebenarnya tentang climate change, ya tentang climate crisis. Ya ada banyak ilmuwan sudah ngasih tahu nih, ini kita lagi bergerak ke arah yang salah loh. Yeah, yeah. Harusnya pemimpin-pemimpin dunia gitu ya berbenah gitu ya. Harusnya kita melakukan sesuatu nih yang masif. Tapi ternyata kan 5-10 tahun terakhir itu banyak sekali program-program yang di reverse, yang sudah mulai transisi gitu ya, lebih hijau, lebih ramah lingkungan. Udah gue balik lagi ya ke cara-cara lama, khususnya sejak Donald Trump naik gitu ya. Yeah. Itu hal-hal seperti itu, keputusan-keputusan seperti itu terjadi ternyata di dunia. Jadi ada gap antara yang diketahui sama kalangan akademisi, kelompok saintifik gitu ya, kelompok ilmiah. Mereka tahu nih, ini ada yang salah, ada yang harus diperbaiki, tapi pemerintahnya nggak peduli, menutup mata dan mengesampingkan itu, merasa lebih tahu dibanding mereka-mereka yang melakukan riset puluhan tahun. Yeah. Gitu. Nah, menurutku ini salah satu isu utama yang sedang terjadi juga di banyak negara termasuk di kita. Gitu ya, ketika pemimpin-pemimpin politiknya mengesampingkan data, mengesampingkan temuan-temuan ilmiah, ranah saintifik gitu ya, dan mengambil keputusan tidak science based gitu. Tidak berdasarkan kajian, tidak berdasarkan riset, tapi pakai feeling. Pakai feeling. Gimana caranya bikin program ratusan triliun gitu ya, pakai feeling. Ada beberapa menteri yang bahkan bangga di podcast, oh ini pakai feeling, ini pakai intuisi nih programnya. Iya. Makanya bisa jalan. Mungkin pakai peramal gitu ya. Iya kan, harusnya itu bukan sesuatu yang dibanggakan loh. Bisa bikin kajian dulu, bisa melibatkan Bappenas dan lain sebagainya gitu ya, untuk bikin kajian kayak misalnya mau bikin tambang dan lain sebagainya, kan ada amdalnya dulu mau bangun apa. Nah itu yang seringkali mungkin bisa di bypass, mungkin ada jalan belakang dan lain sebagainya. Nah inilah yang pada akhirnya menciptakan bencana-bencana yang kita buat sendiri sebenarnya. Wow, itu kata-kata yang bagus, tapi sangat-sangat menampar sih. Bencana-bencana yang kita buat sendiri. Tapi aku mengutip satu kata yang penting sekali tadi, belajar sih. Cerita di Taiwan tadi, orang belajar. Betul. Belajar bahwa ke depannya ini nggak akan terjadi lagi. Pasti terjadi ternyata. Pasti Terjadi. Tapi kita bisa minimalisir. Kita minimalisir dengan pelajaran. Kayak sesimpel dalam hidup inilah, hal-hal simpel kayak kalau kesalahan diulang 2 kali ya itu kesalahan, tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali itu kebodohan kita sendiri yang terus mengulang lagi gitu. Setuju. Tapi Mas Oki, menariknya sekarang karena dunia udah modern, walaupun gempa itu di Sumatera let's say, kita juga ngerasain kan energi yang
sedihnya, energi emosionalnya kita gitu. Karena kita konsumsi sosial media terus menerus gitu. Dan ada data juga yang pernah aku baca dan itu juga relate sama pertanyaan yang aku tanyakan ke Mas Hoki. Kalau kita rata-rata konsumsi harian 74 GB kalau nggak salah sehari. Itu kan 74 GB kan waktu yang sangat panjang, kayak bisa jadi 5 jam. Aku gak kebayang sih rata-rata kalau kita konsumsi sosial media 5 jam, cuma konsumsi ya, bukan konsumsi untuk produksi atau konsumsi untuk berkontribusi, let's say untuk mindless scroll aja gitu. Ya, scroll tanpa tujuan atau dumb scrolling gitu. Apakah itu berbahaya bagi kesehatan mental kita gitu? Terlepas dari sisi struktural tadi. Tapi aku yang sendiri yang itu keputusan aku, pilihan aku untuk scrolling nggak jelas gitu. Oke. Tahun lalu word of the year aku lupa dari Oxford apa dari mana itu adalah brain rot. Oke. Ya. Brain kata yang dipilih menjadi kata tahun ini gitu ya. Tapi tahun 2024 ya itu adalah brain rot. Nah ini menyoroti soal fenomena itu tadi mindless scroll yang dilakukan oleh banyak orang ya, khususnya generasi muda, khususnya anak-anak muda. Screen time kita itu termasuk yang tertinggi mungkin ya, Indonesia ya, warga Indonesia. Waktu itu TikTok merilis data rata-rata orang Indonesia per bulan itu menghabiskan 40 jam untuk scrolling TikTok, untuk nonton TikTok. Bayangkan kalau 40 jam itu dipakai buat belajar bahasa. Setahun udah bisa katam tuh. Iya sih. Udah bisa ke level berapa tuh? 40 jam ya. Ya, sebulan 40 jam loh. Sebulan 40 jam. Lalu rata-rata orang Indonesia sosial media 5-6 jam. Aku pernah baca, kayaknya kementerian mana lah pernah merilis data seperti itu gitu ya. Dan ini memang menurutku efek dan dampaknya bisa kemana-mana. Di bulan Juli lalu aku pernah diinterview oleh Harian Kompas ngebahas soal ini, brain rot, bersama dengan beberapa pakar-pakar lain. Ada pakar kesehatan, ada psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Dan di situ rata-rata memang sepakat dampak dari mindless scroll, brain rot yang berlebihan ini itu bisa kemana-mana. Pertama dari sisi atensi, bisa bikin orang semakin menurun rentang atensinya atau attention span-nya. Ya, ada satu buku dari Gloria Mark, PhD, judulnya Attention Span. Dia menelaah nih dari tahun 2004 kalau nggak salah awal risetnya, attention span kita itu kemampuan untuk fokus ngelihat satu informasi sebelum beralih ke layar lain atau ke informasi lain, gitu ya. Itu sekitar 160-170 detik, 2,5 menit lah. Ya, 2,5 menit. Dilakukan lagi tahun 2011-2012 turun ke 76 detik. Dan terakhir 2023 atau 2024 angkanya sudah 46 detik. Jadi semakin susah kita fokus, semakin susah kita bisa tidak terdistraksi gitu ya, untuk multitasking, untuk ke hal lain lagi gitu ya. Dan ini bisa bikin attention span kita juga jadi berkurang. Kita nggak bisa ngikutin train of thoughts yang terlalu panjang. Kita nggak lagi nyaman baca yang panjang-panjang, long reads, baca artikel panjang, baca buku gitu. Itu jadi semakin susah. Udah mulai banyak guru-guru di luar negeri yang mengeluhkan ini nyuruh murid gue baca susah banget. Sekarang nggak tahan mereka untuk baca, nggak sanggup untuk baca. Nah ini bisa berpengaruh ke attention span. Kalau ke orang yang lebih dewasa, ini bisa berpengaruh ke produktivitas. Ya, bisa berpengaruh ke produktivitas. Ada riset yang menunjukkan bahwa productivity loss di sebuah perusahaan itu bisa mencapai jutaan dolar hanya dari distraksi, brain rot, dan mindless scroll yang berlebihan ini. Gitu ya. Ini dampaknya bisa luar biasa karena untuk bisa fokus gitu ya dan ngerjain sesuatu dengan high quality, istilahnya kalau naik mobil nyampe gigi 5 gitu ya, kita butuh waktu kan, nggak bisa baru mulai langsung gigi 5 gitu kan, langsung kerjanya gercep banget, kita butuh adaptasi dulu apa dan lain sebagainya. Nah kita pelan-pelan tuh mencapai puncak produktivitas, tapi ketika ada distraksi, ting WhatsApp, ting ada email baru, tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol, tiba-tiba ada yang ngajak Zoom call bentar yuk, itu langsung turun lagi. Ya, yang tadinya udah sampai gigi 4 turun lagi ke bawah. Dan berdasarkan riset untuk mengembalikan lagi itu butuh bisa setengah jam sendiri untuk balik lagi. Untuk balik lagi ya, benar sih. Bayangin, sedangkan distraksi itu bisa terjadi setiap 6-7 menit ada distraksi baru lagi. Jadi kapan kita bisa
tancap gas gitu ya, produktif gitu ya. Kalau setiap berapa menit ada gangguan, ada distraksi dan lain sebagainya. Belum lagi bagaimana mengubah interaksi sosial kita satu sama lain. Ya, zaman dulu kita bisa main ke taman, saya masa kecil masih ngerasain tuh naik sepeda sama teman-teman pas SD gitu ya, keliling komplek, ke jalan raya dan lain sebagainya. Itu jadi makin susah sekarang karena anak-anak remaja terhubungnya lewat media sosial, lewat gadget, lewat gawai. Gitu. Ini banyak dibahas di bukunya The Anxious Generation, Jonathan Haidt. Gitu ya. Bagaimana ini mengubah nih, bagaimana anak-anak dan remaja kita berinteraksi satu sama lain. Kalau misalnya saya nggak suka nih sama teman saya di kelas, gue nggak suka sama dia. Ya saya mau nggak mau tetap harus berinteraksi kan sama dia di kelas. Tiap hari ketemu. Jadi misalnya saya nggak suka sama Mas Bila, tapi kita sekelas atau kita satu komunitas, satu tim bola misalnya, ya kan saya tetap harus ketemu dan tetap harus berinteraksi, tetap belajar bagaimana mengelola konflik. Sekarang tinggal blok Mas, ya bertemannya di media sosial, nggak suka ya gue blok, udah beres. Jadi anak-anak muda, anak-anak remaja kita nggak belajar untuk gimana sih mengelola perbedaan, gimana sih mengelola konflik, gimana sih berantem lalu baikan. Itu sebuah skill yang sangat penting. Kita bisa berantem sama orang lain, beda pendapat, berselisih, tapi habis itu ya baikan lagi. Dulu kita diwajibkan untuk baikan, karena ya adanya di situ, tongkrongannya di situ-situ aja. Sekarang kita bisa tinggal blok dan lain sebagainya. Itu mengubah tatanan lah, banyak sekali yang berubah. Belum lagi kesepian, gitu ya. Belum lama juga ada riset, beberapa kota yang dianggap kesepian itu malah Yogyakarta dan Jakarta Pusat. Itu dua kota yang paling tinggi tuh tingkat kesepiannya. Padahal orang ada banyak kan Mas. Bener. Yogyakarta, Jakarta Pusat kurang apa, orang di mana-mana banyak. Tempat nongkrong juga banyak. Tapi ternyata kesepian mereka itu. Jadi adiksi terhadap gawai, terhadap gadget dan betapa lama kita menghabiskan waktu di sana itu juga bisa berpengaruh ke kesepian, loneliness. Tadi aku relate sekali ketika ngomongin tentang bagaimana sosialisasi sekarang itu jadi kayak sesimpel bisa ngeblok, bisa unfollow gitu. Aku sempat nge-quote juga kata-kata Denko ya. Denko bilang kayak sosial media itu adalah fast food bagi sosialisasi. Pornografi yaitu fast food bagi hubungan intim. Video game adalah fast food bagi achievement atau pencapaian. Netflix adalah fast food bagi hiburan. Gitu. Kayak apapun sekarang tuh fast food. Padahal otak kita kan, nenek moyang kita tuh biasanya mencari sesuatu yang susah dan mengapresiasi. Let's say dulu kan belum ada makanan yang lemak, gula, garam. Sehingga pas dapat lemak, gula, garam kan wah hebat sekali. Sekarang itu adalah sumber yang diproduksi massal gitu. Dopamin boost kita. Betul. Wah itu bagus banget Mas. Tapi apakah kesepian itu dialami oleh semua orang? Atau memang kesepian itu tidak dialami oleh orang yang sudah paling mengenal diri mereka sendiri sejak lama gitu. Bagaimana pendapat seorang yang sudah belajar psikologi gitu tentang kesepian? Oke, kesepian ini lagi jadi isu ya sebenarnya. Setauku United Nations itu bikin campaign to fight loneliness. Sampai bikin campaign to fight loneliness. Di beberapa negara sampai ada kementeriannya. Sampai ada kementerian. Baru tahu. Bisa di googling, aku lupa. To fight to combat loneliness. Ya karena ini isunya bisa macam-macam. Di General Surgeon di US pernah bikin satu guide gitu ya, loneliness epidemic. Bahwa ini semakin lama akan semakin parah gitu ya loneliness. Dan yang jadi sorotan paling banyak sebenarnya lansia. Orang-orang yang sudah masuk ke usia lansia. Karena memang mungkin teman-temannya udah ada yang meninggal, mereka tidak lagi aktif di kantor, tidak lagi punya komunitas dan lain sebagainya. Jadi sehari-hari mungkin cuma bertemu orang yang itu-itu aja. Belum lagi kalau udah ditinggal pasangannya gitu ya, meninggal. Paling banyak memang dialami oleh lansia. Karena memang secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari tingkat interaksi mereka dengan manusia lain berkurang. Interaksi dengan manusia lainnya berkurang. Tapi ternyata semakin kesini loneliness semakin tinggi justru di usia-usia produktif. Ya, di dewasa, di remaja itu juga loneliness-nya semakin lama semakin tinggi. Dan dampak dari loneliness ini bisa kemana-mana. Ya, bisa ke kesehatan mental, bisa juga ke kesehatan fisik. Ternyata, bisa juga ke kesehatan fisik. Ternyata, ketika loneliness tidak terlalu banyak aktivitas yang dilakukan, itu penyakit-penyakit degeneratif seperti Alzheimer, demensia, itu jauh potensi risikonya jadi berkali-kali lipat. Bahkan sejak muda.
Betul, bahkan sejak muda. Sekarang onsetnya mungkin semakin muda nih, udah mulai ada gejala-gejalanya Iya. gitu ya. Dan itu menjadi perhatian karena ini akan berpengaruh ke produktivitas sebuah masyarakat, sebuah negara gitu ya. Kalau makin banyak anak muda usia produktifnya loneliness, lalu mulai kena penyakit-penyakit itu kan malah jadi beban dan lain sebagainya gitu. Nah kalau ada gak orang-orang tertentu yang mungkin lebih nggak loneliness Iya. gitu ya. Aku nggak tahu apakah ada psychological trait tertentu atau apa, tapi kalau berdasarkan riset dari Harvard, ini Adult Development Study, ini riset yang sudah berlangsung 85 tahun lebih, ya. Jadi setiap tahun ditanya tuh, lu kesibukannya apa, lu merasa bahagia gak, lu merasa sepi apa enggak, ada keluhan gak dalam hidup. Jadi dari awalnya mereka mahasiswa baru, gitu ya, baru mau masuk Harvard waktu itu, dan masyarakat biasa, setiap berapa tahun ditanya, gitu loh. Dan ternyata ditemukan nih, orang-orang yang udah mencapai usia lansia tapi tetap produktif, tapi tetap bahagia, itu ada satu kuncinya. Bukan kekayaan, bukan pencapaian, tapi social connections. Social connection. Social connections. Semakin orang ini bertumbuh di organisasinya, mungkin di gereja, mungkin di masjid, mungkin di mana gitu ya, ada komunitas religius. Mereka mungkin aktif di ikatan alumni mungkin. Mereka aktif di mana gitu ya, di komunitas hobi, mungkin di komunitas tai chi bisa jadi. Semakin mereka memiliki lingkaran-lingkaran koneksi seperti ini dan punya meaningful connections. Jadi nggak cuma kenal doang nih misalnya, tapi kita bisa ngobrol, kita bisa curhat, kita bisa nggak ada apa-apa nelfon, hari ini kemana, pergi yuk misalnya. Nah, social connections ini menjadi salah satu prediktor. Semakin orang memiliki social connection, meaningful relationships dengan semakin banyak orang, ini mereka ternyata jauh lebih bahagia dan jauh lebih tidak mungkin untuk merasa kesepian. Gitu. Jadi kuncinya di social connections menurutku, dan social connection sangat sulit didapatkan cuma dari media sosial. Ya. Karena ada chemistry yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda ketika kita ketemu langsung. Ya, ketika kita berinteraksi langsung, main bareng, main board game kayak, main sudoku bareng kayak, main bola, itu beda feel-nya dengan yang tiap hari ya mungkin cuma chat-chatan aja, mungkin cuma ngirim-ngirim reels aja gitu. Atau itu live TikTok gitu ya. Nah, itu beda banget. Jadi how we can achieve more social connection untuk generasi muda kita. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kita beri lebih banyak ruang-ruang publik mungkin supaya bisa ngumpul. Teman-teman yang punya klub baca, teman-teman yang punya kelompok olahraga bisa berkumpul dengan lebih mudah. Di GBK setiap sore gitu ya, kalau Mas kesana itu rame banget orang ngumpul. Ya, nggak cuma yang di lingkaran dalamnya itu ya, stadion utama ya. Yang di pinggir-pinggir ada yang main skateboard bareng, ada yang main roller skate bareng, ada yang calisthenics dan lain sebagainya. Nah, komunitas-komunitas seperti inilah yang harus kita giatkan gitu ya, supaya kita lebih banyak bertumbuh, lebih banyak berinteraksi lewat komunitas offline, bukan cuma lewat sosial media gitu. Wah, aku tadi malah kepikiran suatu hal, kalau misalnya ini di versi 20 tahun lalu ini bukan problem, ini bukan masalah, ini hal yang biasa aja gitu. Mungkin kita cari solusi, kapan ya ada internet ya, kapan ada sosial media mungkin ya, orang-orang yang punya visi ke depan. Tapi sekarang kita nggak pernah tahu bahwa kadang ini jadi bencana juga, bencana bagi kemajuan teknologi kita gitu. Sehingga kita mulai menggali lagi nih, mana ya aktivitas fisik, mana aktivitas offline gitu. Bikin event offline supaya kita lebih dekat lagi dengan manusia. Dan ternyata itu yang memang terjadi kan. Sekarang anak-anak muda di banyak negara maju sudah mulai berhenti dating app. Oke. Udah mulai quitting dating app. Itu ada datanya. Bisa dicari artikelnya, banyak datanya juga ada. Ya, Tinder itu udah lagi kesusahan sekarang untuk get new users gitu ya. Karena anak-anak mudanya udah makin capek, nggak ada meaningful connections yang gue dapat dari sini. Akhirnya mereka lebih banyak ke komunitas-komunitas offline, komunitas merajut. Bayangin anak muda merajut. Kalau dulu kan nenek-nenek gitu yang ibu-ibu tua atau ya udah lansia gitu ya. Sekarang komunitas anak muda makin beragam. Merajut, klub baca buku, klub baksos gitu ya, berkunjung kemana itu malah makin menjamur sekarang. Jadi memang orang longing for something yang nggak lagi bisa mereka dapatkan dari gawai dan sosial media. Tapi apakah ini kita ngomongin tentang gambaran doang ya, atau
imajinasi aja gitu. Tapi apakah dengan problem-problem kecil yang melibatkan brand road dan aktivitas anak-anak 20-an sekarang yang terlalu gampang dengan sesuatu yang instan kayak fast food yang aku bilang tadi gitu. Itu menghasilkan generasi-generasi yang sangat-sangat berbahaya sekali 10 tahun ke depan gitu. Dan kalau iya, seperti apa ya? Apakah itu bakal berpengaruh terhadap siapa yang bakal memimpin Indonesia, seperti apa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia 10 tahun ke depan gitu. Apakah itu bisa kita takutkan ke arah sana? Selama kita tidak menyiapkan jaring pengamannya, kita tidak menyiapkan mitigasi resikonya, mungkin sekali dampaknya bisa kemana-mana, termasuk ke ranah politik, termasuk ke makin gampang kena konspirasi teori, makin gampang kemakan hoax dan lain sebagainya, gitu ya. Karena setiap hari ya dapatnya konten-konten yang nggak faedah, ya kan. Brain rot adalah definisinya ketika mengkonsumsi terlalu banyak konten-konten yang nggak ada manfaatnya, konten-konten receh, konten-konten low quality, gitu loh kan definisinya itu. Beda kalau misalnya setiap hari buka internet tapi buat nonton YouTube pelajaran tertentu, tapi buat belajar bahasa, tapi buat apa, itu ada faedahnya. Yang sering kali terjadi kan mindless consumption, gitu ya, kita scroll, tiba-tiba udah 2 jam, tiba-tiba udah 3 jam gitu ya. Nah itulah yang dampaknya bisa kemana-mana. Kita jadi kesulitan berpikir kritis, bisa jadi gitu ya, karena tiap hari ngelihatnya hal-hal seperti itu, tidak terbiasa untuk ada namanya higher order thinking skills, ya. Jadi kalau dalam psikologi pembelajaran gitu ya, kita kemampuan berpikir kita itu bisa dibagi jadi 2 kategori. Lower order thinking skills yang ada di bawah, yang cuma tahu namanya apa, cuma know and remember, itu lower order thinking skills tuh. Sedangkan di higher order thinking skill, HOTS gitu ya, itu kita bisa menganalisa, kita bisa mengevaluasi, kita bisa meng-create something new dari sesuatu yang kita miliki, dari informasi-informasi yang kita miliki sebelumnya. Itu masuknya ke higher order thinking skills. Nah, mindless scroll itu kan cuma lower order thinking skills. Otak kita bahkan tidak distimulasi untuk mikir, gitu kan. Ya udah, nikmatin aja konten-konten yang lucu, yang joget-joget, yang mungkin sekarang AI slop namanya, hasil AI yang jelek banget, ada tung-tung sahur lah dan lain sebagainya, kayak gitu. Tapi kita konsumsi loh, sampai habis biasanya. Kita konsumsi gitu ya. Dan maksudnya kita konsumsi tapi cuma buat satisfy our entertainment needs aja kan. Curiosity juga. Maybe curiosity, tapi lebih ke dopamin ini sih sebenarnya. Dopamin boost yang kita butuhkan itu sebenarnya. Ya jadi apakah dari brand road bisa ke mana-mana, bisa ke politik, bisa ke memilih pemimpin, ya bisa-bisa aja, bisa-bisa banget ya. Dan salah satu masalah dari sosial media yang paling bahaya menurutku itu adalah polarisasi. Buat kita terkotak-kotak satu sama lain, ya. Beda pendapat dikit, buzzer dan lain sebagainya. Beda pendapat dikit, anak abah. Beda pendapat dikit, wah kaum 58 dan lain sebagainya. Itu media sosial bikin kita jadi mudah sekali buat melabel orang, mudah sekali buat membangun kotak-kotak sendiri, gelembung-gelembung sendiri, sehingga tidak memungkinkan lagi terjadinya dialog. Gitu. Ini dampak dari sosial media. Bener. Obama pernah ngomong soal ini. Dulu pas gue campaign, pas gue kampanye mau jadi presiden, itu gue bisa datang ke daerah Republikan, bisa datang ke kantong suara yang red states lah istilahnya, bukan Demokrat, tapi dia masih bisa ngobrol, dia masih bisa dialog di sana, dan orang bisa, oh gitu ya rencana lu, oh gitu ya program lu, oke deh, nggak jelek-jelek amat ternyata. Itu bisa terjadi. Sekarang udah sangat sulit. Kalau gue merah, udah gue merah. Kalau gue biru, ya udah gue biru. Ini salah satunya karena media sosial gitu. Dan juga dampak lain dari media sosial, ini ada risetnya loh ya. Di Yale University, aku lupa di tahun berapa, mereka meriset jutaan tweet yang ada di Twitter. Ternyata tweet-tweet yang viral, tweet-tweet yang lebih banyak dapat engagement, itu yang ada isinya muatan hateful content, yang ada muatan entah rage atau hate. Semakin ada muatan kebencian ke orang tertentu, ke komunitas tertentu, ternyata makin mudah untuk viral, ternyata makin dikasih karpet merah sama algoritma nih. Jadi kita jadi dididik untuk jadi orang yang semakin hateful and rageful, makin meledak-ledak dan makin membenci satu sama lain. Itu ada risetnya. Jadi bisakah
ini berpengaruh ke kehidupan politik, kehidupan sosial kita, ya bisa banget. Bisa banget. Gitu. Dan orang dewasa aja bisa kena, apalagi anak-anak, apalagi remaja yang mungkin belum terbiasa untuk berpikir kritis. Gitu. Jadi bisa kemana-mana banget lah brain rot ini, Mas. Bener-bener. Aku sempat mikir juga sih kayak orang kadang hidupnya lagi flat-flat aja nih, lagi baik-baik aja, lagi normal aja, kayak nggak ada sesuatu yang nendang gitu, nggak ada sesuatu yang bikin emosi gue naik. Masuk ke Instagram, lihat ada sesuatu yang dibenci, sesuatu yang lagi panas sekali. Let's say sekarang kayak kita ngomongin tentang bencana tadi, ada kan toko-toko yang dibenci karena hal-hal seperti ini. Langsung datang ke sana, gue benci lu, tanpa alasan yang jelas, tanpa faktor-faktor yang memang menguatkan argumen dia gitu. Sehingga kemudian di kolom komentar ada yang kubu A, kubu B, kira berantem di sana. Di semua isu ada. Akhirnya selesai tidur malam, wah gue kesel banget, besok gue lanjut lagi. Jadi kayak itu tuh ada sering terjadi gitu, sehingga kebawa ke kantornya, kebawa ke keluarganya. Dari sesimpel kita buka sosial media, ternyata sejauh itu ya satu impact kecil. Yes, betul. Nah sebenarnya ini banyak dibahas juga di bukunya Dopamination Anna Lemke. Ini profesor aku lupa dari Ivy League mana gitu ya, dari universitas di luar negeri. Jadi memang jahatnya sosial media, jahatnya konten itu karena bikin adiksinya tuh mudah sekali. Nggak pernah ada sepanjang sejarah gitu ya, entah substance, entah apapun lah itu, hal apapun itu yang bisa bikin adiksi separah sosial media tanpa jaring pengaman apapun. Kalau dulu misalnya ada pakai narkoba, bisa bikin kita high gitu ya. Tapi kan jelas sekali ada rules-nya, ada batasannya, nggak semua orang bisa mengakses itu. Nggak semua orang bisa tiba-tiba dapat dopamin boost dari situ. Sekarang sosial media semua orang dalam genggaman jari kok sosial media, dan mereka dapat dopamin boost. Ketika dopamin itu rilis gitu ya di otak kita, kita merasa senang, kita merasa bahagia, kayak abis dapat hadiah, kayak abis dipeluk sama pasangan gitu ya, kayak abis dipuji dan lain sebagainya, itu kita dapat dopamin lah di situ. Nah, jahatnya dari media sosial dan adiksi dopamin ini, ketika kita dapat high nih ya, misalnya dari skor 1 sampai 10 dapat 5 gitu ya. Wah, gue lihat konten ini dapat ini 5. Terus kita nggak pernah lagi ke angka 0, nggak pernah lagi ke state yang netral lagi. Ketika kita terlalu sering mendapat dopamin kecil gitu ya dalam hidup kita adanya di angka minus. Ketika kita ada di minus, itu kita sakau. Itu terjadi withdrawal. Kita pengen ngembaliin lagi ke angka di atas minus gitu ya. Makanya kita nonton lagi konten-konten berikut, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan kalau kita scroll. Itu maksudnya. Kan? Itu sama kayak main judi online. Kan salah satu adrenalin rushnya, gue nggak tahu nih kapan menangnya kan. Kenapa orang main judi gitu ya. Itu juga yang terjadi di media sosial. Kita nggak akan pernah tahu berikutnya kita dapat konten apa, konten yang bikin kita seneng, konten yang bikin kita sedih dan lain sebagainya. Kita nggak akan pernah tahu. Makanya kita scroll lagi kayak lagi main slot terus-terusan gitu loh. Dan itu memang secara medis di bukunya si Dopamination itu dijelaskan, semakin orang lama mendapatkan dopamin boost kecil-kecil, itu justru adanya di state yang minus. Dan ketika ada di state yang minus, kita sakau, itu kita jadi jauh lebih pengen untuk dapat lagi. Ini adiksi yang luar biasa. Dan sejauh ini aku belum lihat ada kebijakan atau proteksi yang diberikan secara cukup ke masyarakat kita. Ya mungkin sekarang lagi jadi pembahasan ke remaja, dibatasin nih usianya. Kalau di bawah usia 16 nggak boleh pakai sosmed dulu dan lain sebagainya. Mungkin lagi digodok nih PP Tunas namanya dari Komdigi. Cuma sebenarnya bukan cuma ke remaja kok, ke orang-orang dewasa juga ini bahaya. Tapi kita belum punya kebijakan untuk mengatasi itu. Aku juga pernah ngerasain hal yang sama gitu, ketika aku scrolling terus nggak kerasa udah 2 jam 3 jam, akhirnya cara aku ngehack otak aku atau cara aku ngehack agar aku bisa lebih bijak, yaitu dengan sesimpel aku biasanya nggak bergantung pada explore doang. Karena kalau kita bergantung pada explore itu lama sekali gitu. Betul. Aku biasanya punya intensi untuk langsung search. Ya. Kalau kita tahu mau nyari apa, itu jadi jauh lebih faedah. Itu kita langsung nyari, jangan melulu disuapin sama algoritma. Betul, jadinya mindless. Walaupun kalau aku scrolling pun biasanya aku memang intensinya konsumsi untuk produksi kayak karena kita bikin konten juga, karena kita nulis juga. Ya, atau karena aku bikin podcast juga, aku biasanya nonton podcast yang menurut aku menarik atau
even ke Instagram podcastnya aku lihat mana nih yang seru dibahas, ya udah aku pindahin ke sana, ke at least itu produktivitas yang menurut aku berharga gitu loh. Yes. Ya, menurutku ini sebuah isu yang perlu mendapat perhatian lebih gitu ya. Karena konsep adiksinya mirip-mirip dengan gacha game. Apa itu gacha game? Main mobile game, gacha. Jadi gacha itu sebenarnya awalnya dari mesin Jepang yang kita masukin koin, kita dapat random hadiah. Oke. Yang kotak-kotak Oke. plastik bulat Yang itu di kaca biasanya. itu bukan? Iya. Oke. Itu namanya gacha game. Nah, Oke. belakangan di game juga seperti itu. Kalau mau dapat karakter tertentu, kalau mau dapat weapon tertentu, kita harus gacha. Nanti dapatnya random. Gitu loh. Nah, ternyata itu bisa bikin adiksi. Kalau Mas main FIFA di sekarang namanya udah bukan FIFA ya, di PlayStation gitu ya. Itu juga microtransaction itu termasuk dalam gacha. Sebenarnya karena kita kalau mau dapat Cristiano Ronaldo itu random, kita nggak bisa beli Cristiano Ronaldonya atau Messi gitu ya. Itu kita harus beli packs-nya, isinya random. Nah, di banyak negara itu sudah dilarang. Di banyak negara transaksi-transaksi microtransactions, gacha, mekanisme seperti ini itu sudah dilarang, udah ada ketentuan hukumnya. Nah, ini sebenarnya sama dengan apa yang terjadi di media sosial. Kita tuh kayak lagi ngegacha, nih berikutnya gue lihat konten apa ya, ini berikutnya gue dapat apa nih ya, itu. Tapi selama ini belum pernah ada campaign untuk ngomongin soal ini, belum pernah ada regulasi untuk membatasi ini, gitu loh. Jadi ini kedepannya harus lebih banyak dibicarakan dan dicari solusinya. Kalau enggak, ya kita akan semakin jadi zombie kayak isinya scroll media sosial doang. Nanti anak muda kita sayang Bener. Dan aku mau apresiasi orang-orang yang nonton obrolan kita sampai di menit ini. Yes. Kayak lu tuh orang-orang berkelas banget. Ya. Luar biasa. Udah lebih dari 40 menit lu dengerin kita ngomong dan lu udah bener-bener bisa. Masih ngikutin terus. Lu yang berbeda dibandingkan orang-orang yang tadi kita ngomongin tentang nggak bisa punya attention span di bawah 20-30 detik gitu loh. Yes. Wah, kongres guys. Keren. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Mas Oki, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Siap. Pertanyaan pertama dari Nailatul Muna. Dia nanya, halo Mas, saya baru aja beli bukunya Mas Oki yang tak terkatakan tentang menuju dewasa. Yes, aku juga punya nih Muna, bukan cuma kamu ya. Ya. Tapi aku penasaran karena aku belum baca. Kira-kira dari POV Mas Oki yang datang ke Suara Berkelas, apa kebohongan terbesar ketika jadi orang dewasa, Mas? Karena aku masih usia 21 tahun. Terima kasih. Oke. Pertama-tama terima kasih sudah beli buku saya. Semoga bisa menjadi bacaan yang menarik untuk menemani perjalanan menuju dewasamu, gitu ya. Kebohongan terbesar untuk anak muda that kebahagiaan itu ada di luar. Menurutku itu adalah salah satu kebohongan yang sayangnya banyak sekali dimiliki atau diyakini oleh nggak cuma anak muda, bahkan mereka yang mungkin sudah dewasa, bahkan mereka yang mungkin sudah di usia tua. Bahwa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari hal-hal eksternal. Kebahagiaan itu ada di luar, gitu ya. Schopenhauer pernah bilang, aku lupa persis kalimatnya gitu ya. Menemukan kebahagiaan di dalam dirimu sendiri itu sangat sulit. Tapi berusaha menemukannya di luar itu tidaklah mungkin. It's impossible to seek happiness from the outside. Pas aku baru lulus, dan juga banyak teman-temanku, kita harus cari uang sebanyak-banyaknya. Kita harus cari pekerjaan yang mentereng di gedung tinggi dan lain sebagainya. Perusahaan yang masuk ke perusahaan-perusahaan terkenal, sering diliput media dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu target kami, gitu ya. Menikahlah
di usia dini. Kayaknya dulu tuh makin cepat menikah makin baik, kayak wah goda lu kapan nyusul dan lain sebagainya gitu ya. Bahwa menikah itu bakal bisa bikin kita bahagia. Atau kepemilikan barang, ya, kemelekatan terhadap barang. Wah gue punya Rolex, wah gue punya mobil ini, wah gue udah beli Tesla dan lain sebagainya. Itu juga kita anggap bisa mendatangkan kebahagiaan. Dulu aku juga berpikir seperti itu. Tapi ternyata setelah menjalani proses adulting selama belasan tahun terakhir, sampai sekarang belum selesai ya. Masih terus berusaha menjadi lebih dewasa gitu ya kan. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu. Benar, Nah, benar. aku masih terus belajar sebenarnya. Tapi aku pernah ikut satu kelas online di Coursera di Yale University, judulnya The Science of Well-being. Itu diampu sama Laurie Santos PhD, seorang profesor perempuan. Nah, dia ngejelasin tuh di situ berdasarkan riset, ya. Hal-hal yang selama ini kita anggap bikin bahagia, yang kayak tadi aku bilang ya, uang yang banyak, pekerjaan yang mentereng, menikah lebih cepat, punya anak yang banyak gitu ya, dan hal-hal lain, ternyata itu nggak bikin kita bahagia kok. Mungkin di tahun pertama, ada risetnya, tahun pertama setelah menikah itu kebahagiaan seorang naik sedikit. Nggak yang sampai 2-3 kali lipat juga, naik sedikit. Tapi setelah itu ya balik lagi. Ketika baru beli iPhone 17, seminggu pertama, senang banget tuh kita. Ya, kemana-mana diliatin sama orang ya kan. Kita nelpon sengaja gini-giniin gitu kan. Biar orang lihat, wah baru nih. Seminggu pertama mungkin happy. Setelah itu ya udah menurun ya, dari grafiknya kembali lagi. Kita akan selalu kembali, ada namanya homeostasis. Gitu. Kita akan selalu kembali ke titik equilibrium lagi sebenarnya. Apapun itu, mau beli mobil, mau dapat promosi pekerjaan baru dan lain sebagainya. Dan ada riset yang menunjukkan setelah penghasilan tertentu, itu penambahan penghasilan udah nggak ngaruh lagi ke kebahagiaan seseorang. Kalau di US kalau nggak salah $70.000 per tahun. Ya, kalau kurang dari itu, iya kita nggak bahagia. Karena kebutuhan mendasar nggak tercukupi. Tapi kalau udah mencapai $70.000 dibandingkan dengan orang yang dapat 100.000, 200.000, 300.000, segitu-segitu aja bahagianya. Bukan berarti orang yang dapat $1 juta 10 kali lipat gitu bahagianya. Enggak, berdasarkan riset enggak. Setelah kebutuhan-kebutuhan mendasar itu bisa tercukupi, orang sudah merasa secure gitu ya. Enggak tiba-tiba aduh besok gue makan apa gitu ya. Aduh nanti kalau gue sakit gue bayar pakai apa. Udah nggak mikirin hal-hal itu lagi. Ya udah, itu udah nggak ngaruh lagi ke kebahagiaan kita. Dan ini yang sering kali kita gagal untuk paham karena nggak pernah diajarin. Benar. Nggak di rumah, nggak di sekolah, nggak di mana-mana, nggak diajarin kan kita diajarinnya sekolah yang rajin biar nilai bagus bisa dapat kampus bagus dapat kerjaan bagus, gajinya gede. That's it kan. Kita diajarin ngejar itu doang kan. Kita nggak pernah diajarin untuk melihat ke dalam apa sih yang bikin kita bahagia, apa sih yang bikin kita damai, apa sih yang bikin kita merasa hidup ini ada maknanya. Gitu. Ya, aku sangat kebayang apa yang dimaksud di sini, karena mungkin banyak orang itu belum mencapai titik itu sehingga dia nggak ada konklusi terhadap itu gitu. Dan Jim Carrey juga pernah bilang ya, dibilang kayak lo harus ngerasain tenarnya dulu, kayanya dulu gitu, sehingga lo tahu jawabannya kalau bukan itu jawabannya gitu ya. Betul. Masalahnya dia udah merasakan. Banyak yang belum. Tapi bener sih, maksud aku kita nggak harus kesana dulu untuk merasakan gitu. Makanya adanya buku, karena orang nulis buku itu bisa butuh waktu bertahun-tahun untuk riset, untuk dia ceritain pengalaman dia. Dan aku sangat senang ketika ngobrol sama orang-orang ke suara berkelas, apalagi penulis yang menjelaskan bahwa dari POV harusnya seperti ini. Karena being vulnerable, kalau gue pernah ngerasain itu, harusnya nggak seperti itu gitu ya. Betul, setuju. Kita tuh bisa banyak banget belajar dari buku gitu ya, dari orang-orang yang udah pernah ngerasain. Jadi istilahnya kita nggak harus ngulangin kesalahan mereka lagi. Benar. Harusnya mereka mungkin udah 10 tahun, 20 tahun ngelakuin itu, kita bisa bypass itu. Kita pelajarin apa sih yang udah mereka alami, apa pelajarannya, apa yang nggak harus kita lakukan lagi gitu ya, daripada kita terus mengulangi kesalahan yang sama. Setuju. Kita ke pertanyaan kedua dari Amrizal Putra. Dia nanya, halo Mas, menurut Mas apa tanda paling jelas kalau seseorang itu sebenarnya lagi burnout? Ini dari POV aku ya. Apakah dari Mas Oki ngelihat bahwa orang yang burnout di sana merasa bahwa mereka itu produktif, sibuk atau hustle sebagai alasan kalau sebenarnya mereka itu lagi burnout? Oke. Wah ya. Ini menarik nih. Ada, aku lupa lagi buku apa, antara 4,000 Weeks
dari 4 hours work. Bukan, beda. beda. 4,000 Weeks dari Oliver Berkman. Dia bilang hidup kita itu cuma ada 4.000 minggu, Mas. Oke, menarik. Dari kita lahir sampai meninggal, rata-rata orang itu cuma punya 4.000 minggu. Dan sampai di usia sekarang mungkin udah 20, udah 30, mungkin udah 1/3 atau setengahnya udah habis. Dan kita juga mungkin mau menikmati masa produktif, nggak sampai usia 60 kan mungkin udah susah jalan, udah susah kemana-mana. Jadi minggu produktif kita tuh sangat terbatas sekali. Mungkin cuma sisa 1.000, mungkin nggak nyampe 1.000. Itu yang di buku itu diajarin untuk benar-benar mengejar, untuk benar-benar mengerjakan sesuatu yang menurut kita ini paling ada maknanya. Ini paling relevan dengan prinsip hidup kita, dengan nilai-nilai yang kita anggap penting, gitu ya. Itu dari buku itu diajarkan tentang menghargai waktu. Salah satu buku terbaik soal productivity. Oke, aku belum baca. 4,000 Bahkan Weeks aku ini. belum tahu tadi, makanya aku bilang apa 4,000 Weeks dari bukan ya. Oliver Berkman. Padahal dia nggak ngomong cara manajemen waktu tuh harus gini-gini, tapi kita diajak untuk mengubah mindset. Waktu kita tuh terbatas banget. Untuk dikurangin ini, waktu produktif kita tuh sangat-sangat terbatas sekali. Dan kalau terkait dengan burnout gitu ya, apakah kita beneran merasa apa yang selama ini kita kerjakan sehari-hari sudah sejalan dengan tujuan hidup kita, sudah memberikan makna terhadap kita, sudah bikin kita bahagia. Sebenarnya lebih ke situ sih menurutku ukurannya, dibanding gue kerja sehari 12 jam, gue kerja sehari 15 jam. Karena masing-masing individu beda. Ada yang mungkin dia bisa kerja 15-16 jam, tapi dia tetap happy di situ. Tapi dia tetap bisa work-life balance dengan istirahat cukup, dengan makan makanan yang bergizi. Gitu kita nggak bisa menilai cuma dari ukuran kuantitasnya aja. Tapi kita harus bisa menilai dari ukuran kualitasnya juga. Dia sudah merasa itu sesuatu yang bermakna apa enggak? Dia sudah fulfilled gak hidupnya dengan mengerjakan itu? Kan ada konsep ikigai gitu ya. Itu udah ikigainya apa belum nih ya dalam mengerjakan itu? Nah, tapi kalau pertanyaannya memang lebih ke gejala-gejala orang burnout gimana? Biasanya level of energinya nggak maksimal. Mungkin dulu dia sampai jam 2, jam 3 sore masih bisa gaspol kerja terus. Sekarang habis makan siang udah nggak fokus, udah nggak mikirin kerjaan lagi, udah lebih cepet capek. Dulu mungkin bisa kerja sampai malam, sekarang nyampe pulang rumah udah langsung tepar gitu. Nah itu gejala-gejala yang mungkin lebih ke fisiologis yang terlihat level of energinya menurun, level of fokusnya juga udah menurun, lalu produktivitas di kantornya juga pasti udah terdampak. Itu udah tanda-tandanya burnout sih. Dan ketika dia lagi di fase itu juga kayak bilang tadi balik lagi ke fase akhirnya doom scrolling kan, buka HP ya. Karena udah nggak engage sama kerjaannya. Betul. Akhirnya Itu sih. procrastinate ya. Betul. Oke, itu bagus banget. Pertanyaan ketiga dari KMS 263. Dia nanya, boleh ceritain nggak fase ketika seorang Mas Oki itu dari 20-an menuju ke 30-an? Apa hal-hal yang jarang selama ini diungkapkan? Oke. Waduh. Banyak banget ya, aku mesti milih nih. Yang mana nih? Dari usia 20 sampai 30-an. Tapi sebenarnya paling banyak itu perjalanan self-love sih. Self-love. Menurutku. Paling besar itu perjalanan soal self-love. Tentang gimana kita bisa berdamai dan mencintai diri sendiri. Menurutku self-love tuh mirip dengan ada beberapa fase gitu ya. Kita nggak bisa tiba-tiba nyampe ke self-love gitu ya. Kalau main Harvest Moon, main Harvest Moon ya pernah. Dulu. Ketika lagi deketin cewek, itu nggak tiba-tiba hatinya merah. Ya, mungkin pertama hitam hatinya. Kalau lagi deketin si Karen atau siapa gitu kan, ada karakter-karakter di Harvest Moon. Kita bisa bawain bunga, kita bawain hadiah, bawain apa. Itu naiknya pelan-pelan. Dari yang awalnya hitam, mungkin tiba-tiba nanti jadi biru, jadi hijau, lalu baru jadi merah tuh. Ketika udah merah, kita bisa mungkin ngajak nikah di Harvest Moon di gamenya gitu ya. Menurutku itu juga proses untuk mencapai ke self-love. Kita nggak bisa dalam semalam langsung tiba-tiba langsung hatinya merah. Pertama-tama kita harus kenal dulu. PDKT dulu dengan diri kita, benar-benar tahu kita ini siapa sih, apa sih yang kita inginkan dalam hidup. Itu prosesnya bertahun-tahun, aku sendiri ya, untuk mencapai mengenal dirinya dulu, gitu. Gue ini sebenarnya mau ngapain dalam hidup, gue ini sebenarnya dikasih talenta apa sih, gue ini sebenarnya punya kemampuan apa sih, buat apa gue dilahirkan ke dunia. Itu proses-proses di situnya juga bertahun-tahun, gitu ya. Ada proses ups and down-nya, pernah sampai depresi, sampai ke momen paling ini buat apa sih hidup?
mempertanyakan hal-hal itu juga ada fasenya gitu ya. Ketika sudah lebih mengenal diri sendiri, kita baru bisa mengapresiasi diri sendiri. Ya, ketika kita sudah mengenal, kita baru bisa sampai ke fase mengapresiasi diri sendiri. Itu, dan ketika sudah bisa mengapresiasi, oh ya udah, gue memang hebatnya di A, gue jagonya di B, gue bisanya di C. Tapi ada juga yang gue nggak bisa. Lu nyuruh gue gambar, gue nggak bakal bisa. Nyuruh gambar dinosaurus jadinya ayam. Yeah. Kalau gue gambar, karena gue beneran kagak bisa gambar. Atau gue disuruh misalnya bikin video nih, bikin YouTube, enggak, gue nyamannya nulis. Gue adalah seorang penulis, gue merasa paling nyaman mengungkapkan pemikiran lewat menulis. Apakah harus membandingkan diri dengan orang teman-teman gue yang lebih jago bikin video, bikin YouTube, bikin editing dan lain sebagainya? Ya enggak, karena bukan di situ ranah. Nah itu maksudnya level berikutnya, apresiasi diri. Kita udah bisa mengapresiasi kelebihan dan juga kekurangan diri kita. Gitu. Nah berikutnya fase penerimaan. Baru fase penerimaan, ya udah. Kalau kita taunya ini, bisanya ini, kita juga jadi tahu, oh ternyata ada hal-hal yang memang mungkin buat orang lain bahagia, bisa bikin bahagia, tapi buat gua enggak gitu. Ngelihat teman-teman gua ikut maraton sampai ke luar negeri dan lain sebagainya, lari, gua seneng ngelihat mereka, tapi gua nggak bakal bahagia ngejalanin itu. Gua lari keliling komplek aja udah capek, udah merasa itu pencapaian tertinggi gua gitu ya. Jangan nyuruh gua lari 42 kilo, nggak sanggup gua. Gua bahagia dengan main sama anak, dengan baca buku, dengan nonton film gitu. Jadi penerimaan diri. Dan nanti ketika udah, kalau di Abraham Maslow gitu ya, yang paling tingginya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Betul. Kalau misalnya kita sudah tahu kita ini siapa, kita sudah appreciate apa sih kelebihan kita, kekurangan kita sudah berdamai dengan masa lalu kita, dengan kebodohan-kebodohan kita, kegagalan-kegagalan kita, berdamai dengan misalnya orang tua kita. Itu banyak sekali kan yang, aduh orang tua gue dulu tuh gini. Tapi kan itu udah nggak bisa diubah. Benar. Ya kan? Ya mau nggak mau kita harus menerima dan berdamai. Kalau kita sudah bisa melewati itu semua, saatnya untuk aktualisasi diri. Nggak lagi fokus ke kita, tapi membantu orang lain. Gimana sih kita bisa contribute, kita bisa giving back ke komunitas, ke orang-orang terdekat kita, ke negara mungkin kalau levelnya lebih besar lagi. Nah itu adalah proses yang aku alami dari umur 20-an, lulus kuliah sampai sekarang, dan masih terus berproses, Mas. Tapi aku bisa menangkap 20-an ke 30-an kayak bener-bener kayak full belajar, work, gagal. Bangkit lagi, belajar lagi, ketemu lucknya, prosesnya lagi. Coba kerja di sini, nggak cocok. Coba bikin usaha, gagal, bangkrut. Coba kerja, dipecat dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang panjang sekali untuk akhirnya bisa mencapai self love. Dan secara luas itu benar, aktualisasi diri. Betul, setuju. Oke, Mas Oki, sebelum kita tutup, izinkan aku menodong the worst advice ya yang pernah Mas Oki dengar. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu sering banget, khususnya bapak-bapak. Kalau udah jadi bapak-bapak itu sering banget dengar. Waduh, gue mau beli Lego nih, tapi mahal. Minta izin gak ya ke istri? Udahlah, beli aja dulu. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Karena kalau kita minta izin pasti nggak dikasih. Ya, beli Lego mahal, kayak beli action figure mahal, beli mainan baru atau beli PS5 macam-macam lah, beli sepatu baru gitu ya. Kalau minta izin nggak dikasih nih, udahlah beli aja dulu. Nanti belakangan minta maaf. Itu sering banget diomongin. Tapi menurutku itu salah satu saran yang kurang sehat juga lah. Menurutku kurang sehat dan bisa memicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Karena menurutku ya jauh lebih baik kalau dikomunikasiin gitu. Jauh lebih baik kalau misalnya ditolak, kita coba kasih pengertian gitu loh. Misalnya ini tuh penting soalnya gini. Lalu akhirnya dikasih izin sama istri. Nah itu jauh lebih safe dibanding kita beli dulu baru belakangan minta maaf ke pasangan atau ke keluarga lah. Ya itu menurutku salah satu advice yang berbahaya. Wow, itu bagus banget. Tapi aku bisa bilang ini salah satu episode yang sangat aku senangi. Dan thank you. Aku bakal nonton ini lagi karena saking bagusnya. Dan thank you, aku bakal nyelesain baca buku ini yang tak terkatakan tentang menuju dewasa. Dan bagi teman-teman yang mau beli juga, buku daging ini aku bakal taruh linknya di deskripsi dan kalian bisa langsung beli. Terima kasih Mas Oki. Sehat terus. Terima kasih semuanya. Sukses. Sampai jumpa.